Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaratus Solihah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi syarat uji komprehensif. Selamat menyaksikan. Sini saya akan menjelaskan makalah komprehensif bidang kesyariahan tentang fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih zakat. Materi pertama terdapat tentang fikih ibadah. Di dalam fikih ibadah terdapat 4 teori, yaitu toharoh, sholat, puasa, dan haji. Teori yang pertama adalah toharoh. Toharoh sendiri memiliki 2 macam, yaitu toharoh secara lahir dan toharoh secara batin. Teori secara lahir ialah bersuci dari najis dan hadas, sedangkan teori secara batin ialah menyucikan jiwa dari dampak-dampak dosa dan maksiat. Kemudian terdapat toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah ini adalah najis yang berasal dari air kencing bayi yang belum makan dan hanya meminum air susu ibu. Cara membersihkan dari najis mukhafafah ini yaitu hanya dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Kemudian terdapat najis mutawasito atau najis sedang. Najis mutawasito termasuk ke dalam golongan kotoran. Dan cara membersihkannya adalah cukup dengan membasuh dan menyiramkan dengan air agar najis tersebut hilang. Kemudian najis mughalladho atau najis berat. Najis mughalladho ini berasal dari air liur anjing dan air liur babi. Cara membersihkan dari najis mughalladho ini adalah dengan menggosokkan bagian yang terkena najis dengan menggunakan debu atau tanah sebanyak 7 kali. Kemudian bilas dengan air bersih. Kemudian terdapat teori tentang sholat. Nah, pengertian dari sholat sendiri merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan, perbuatan yang diawali dari niat hingga diakhiri dengan salam. Syarat wajib sholat ialah beragama Islam, baligh, serta berakal. Kemudian suci badan, menutup aurat, serta telah masuk dalam waktu sholat. Artinya, tidak sah bila dikerjakan sebelum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya. Teori yang selanjutnya adalah puasa. Puasa sendiri merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan rasa lapar serta rasa haus dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian terdapat teori tentang haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan apabila kita sudah merasa mampu dan telah memenuhi syarat wajibnya. Syarat-syarat dari haji adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat memiliki kemampuan atau biasa disebut dengan istita'ah. Materi yang selanjutnya adalah fikih muamalah. Fikih secara etimologi adalah al-fikih yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup ajaran agama baik berupa akhlak maupun akidah. Dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang, dan jasa. Di dalam fikih muamalah terdapat beberapa akad. Yang pertama, murabaha. Murabaha adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual serta pembeli. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya, al-wadi'ah. Al-wadi'ah adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang selanjutnya adalah wakalah. Kata wakalah berarti penyerahan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Dia Maha Pelindung. Materi selanjutnya adalah fikih zakat. Fikih zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Zakat sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah serta zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan terkait pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan juga disimpan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat atau pengurus zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam al-ghorim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.